Wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini Ibu akan melanjutkan memberikan pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 6. Hari ini Ibu akan menjelaskan kembali tentang kisah sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anakku, di sini Ibu akan menjelaskan tentang sahabat Rasulullah, yakni Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Sahabat-sahabat Rasulullah adalah yang mengenal dan melihat langsung Nabi Muhammad SAW, yang mana mereka juga membantu perjuangan Rasulullah dan beliau semua wafat dalam keadaan muslim. Sahabat-sahabat Rasulullah sangat banyak. Namun, di antara yang terdekat adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abu Thalib. Nah, yang mana di sini Ali bin Abu Thalib adalah sepupu dari Nabi Muhammad SAW. Juga beliau adalah menantu dari Nabi Muhammad SAW. Baik anak-anakku, Ibu awali dengan kisah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq memiliki nama lengkap Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi. Usia beliau dengan Nabi Muhammad hanya selisih 2 tahun. Nah, dengan begitu Abu Bakar lebih muda dari Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil Abu Bakar dikenal karena kesabarannya, juga jujur dan amanah. Nah, seperti Rasulullah, Abu Bakar juga mencari nafkah dengan berdagang. Beliau berdagang terkenal dengan kejujurannya dan sangat dermawan. Abu Bakar orang yang pertama mengikuti Nabi Muhammad SAW untuk memeluk agama Islam setelah Sayyidah Khadijah istri beliau, dan Islam pertama didakwahkan. Abu Bakarlah orang yang menumpahkan seluruh perhatiannya dalam Islam dan sahabat yang paling banyak memberikan hartanya untuk kepentingan Islam. Hubungan Rasulullah dengan Abu Bakar sangat dekat, bukan saja karena terikat persaudaraan seiman, akan tetapi salah satu putri Abu Bakar juga adalah istri Nabi Muhammad SAW, yakni Sayyidah Aisyah. Nah, ada salah satu peristiwa yang mana tidak ada orang yang mempercayai Rasulullah Mi'raj, di mana kaum Quraisy tidak mempercayainya, namun hanya beliaulah yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj, juga peristiwa-peristiwa lainnya. Oleh karena itulah Rasulullah memberi gelar Abu Bakar dengan sebutan As-Siddiq, yang mana arti dari As-Siddiq adalah membenarkan. Nah, di sini tentang kekhalifahan Abu Bakar. Setelah Rasulullah wafat, maka Abu Bakarlah yang menggantikan posisi Rasulullah untuk menyiarkan agama Islam. Sepeninggal Rasulullah ada beberapa hal yang dilakukan Abu Bakar. Apa saja itu? Baik, yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq memerangi kaum murtad dan nabi palsu. Karena sepeninggal Rasulullah, orang-orang munafik merasa tidak ada lagi yang ditakuti. Mereka tidak mau sholat, juga membayar zakat, dan salah satu seorang penyair, yakni Musailamah Al-Kadzab dan Tulaihah bin Khuwailid. Mereka mengaku dirinya sebagai nabi, dan akhirnya Abu Bakar As-Siddiq memerangi kaum murtad dan nabi palsu. Nah, kemudian Abu Bakar juga memerangi bagi orang-orang yang enggan membayar zakat. Karena banyak di antara yang enggan melaksanakan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, yakni sholat dan membayar zakat. Dan untuk memperluas wilayah Islam, Abu Bakar juga mempersiapkan pasukan-pasukannya. Tujuannya untuk apa? Yakni menyebarkan agama Islam. Dan beliau berhasil menaklukkan beberapa daerah, antara lain Syria, beberapa wilayah Persia, Suriah atau Daumatul Jandal, dan kerajaan Irak. Itulah yang dilakukan Abu Bakar beserta pasukan-pasukannya semasa kekhalifahannya sampai beliau wafat di usia 63 tahun. Nah, selanjutnya adalah kisah Umar bin Khattab.
Baik. Nama lengkapnya Umar bin Khattab adalah Umar bin Khattab bin Nufail al-Makhzumi. Beliau berasal dari suku Bani Adi, salah satu kaum Quraisy. Beliau masuk dalam agama Islam ketika tahun kelima setelah kenabian. Umar bin Khattab masuk Islam setelah adiknya Fatimah dan suaminya juga suami adiknya yakni Sa'id bin Zaid. Dengan masuknya Umar bin Khattab, maka semakin menambah keberanian kaum muslimin. Mereka menyatakan keislamannya tanpa takut-takut atau sembunyi-sembunyi. Nah, Umar bin Khattab mendapatkan gelar Al-Faruq dari Rasulullah, yang mana arti dari Al-Faruq adalah pemisah, yang maksudnya adalah pemisah yang hak dan yang batil. Dengan kehadiran Umar bin Khattab di tengah-tengah kaum muslimin, membuat mereka menukar ketakutannya dengan menjadi keberanian, mengubah kesalahan dengan kebenaran, juga sikap lemah lembut menjadi sikap tegas dan kuat. Nah, selanjutnya adalah kekhalifahan Umar bin Khattab. Kekhalifahan Umar bin Khattab selama 10 tahun 6 bulan. Begitu banyak yang dilakukan beliau untuk Islam. Apa saja? Yakni beliau membuat lembaga-lembaga. Lembaga pengaturan air, pengaturan makanan, pengaturan masalah masyarakat, dan urusan tanah juga pajak dan lain-lain. Kemudian mendirikan Baitul Mal, menetapkan tahun Hijriah dimulai saat hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, membuat uang dari emas dinar dan perak dirham, dan membuat angkatan perang, menggaji para pegawai dan tentara, kemudian memperluas wilayah Islam dan beberapa daerah yang dapat ditaklukkan, antara lain Damaskus, Aleppo, Homs, Antioquia, Baitul Maqdis, sebagian wilayah Mesir, Persia, Palestina, dan Suriah. Dan akhirnya Umar bin Khattab wafat pada usia yang sama dengan Rasulullah, juga sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, yakni 63 tahun. Tepatnya di bulan Zulhijjah tahun ke-23 Hijriah. Umar bin Khattab meninggal dunia di saat menjadi imam sholat subuh ditikam oleh Abu Lu'lu'an, yang mana Abu Lu'lu'an ini berpura-pura menjadi makmumnya, dan beliau dimakamkan di sebelah makam Rasulullah dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, anak-anak, itulah tadi yang sudah Ibu jelaskan tentang kisah sahabat Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang Ibu sudah jelaskan ini menjadi manfaat dan ilmu yang sangat luas untuk anak-anakku. Baik anak-anak, syukran kasuron, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.